Di sini saya menggunakan Ubuntu Server versi 24.04.3 long term support. Kemudian saya akan menggunakan package rsync yang akan digunakan untuk mekanisme backup. Ada 3 directory yang akan saya gunakan untuk uji coba backup, yaitu folder etc. Folder etc ini digunakan untuk konfigurasi Linux. Kemudian ada folder boot, maksud saya directory boot. Directory boot ini digunakan untuk sistem booting dari Linuxnya. Kemudian ada directory var, yang dimana directory var ini menyimpan log atau cache dari sistem operasi Linux. Langsung saja kita coba. Saya akan menggunakan atau akan membuat folder atau directory backup. Saya akan menyimpan untuk file backup di dalam directory backup. Kemudian saya menggunakan rsync main a, kemudian folder etc saya akan taruh di directory backup./etc. Kemudian membackup untuk directory boot di dalam folder backup juga. Kemudian directory var. Oke, kita cek directory backup. Directory sudah terdapat directory backup, yaitu boot, etc, dan var. Oke, kemudian saya akan mencoba untuk mensimulasikan kerusakan sistem dengan menghapus folder-folder tadi. Ada folder etc, kemudian ada folder boot, ada folder var. Foldernya sudah terhapus, dan jika saya reboot Ubuntu-nya maka akan error. Ini sudah ada tanda-tanda error. Sistem tidak mau booting karena directory boot, etc sama var sudah saya hapus. Oke, untuk mekanisme recovery saya menggunakan bantuan dari Live USB Ubuntu Server untuk mengakses directory dari OS yang sudah saya rusak tadi. Cara mengaksesnya menggunakan mount. Sebelumnya kita cek dulu menggunakan slpk, mengecek daftar partisi. OS Ubuntu Server yang udah dirusak tadi berada di dalam partisi SDA2. Jadi kita mount /dev/SDA2 ke folder mt. Kemudian cek folder mlt. Ya. Isi dari folder mlt ini adalah directory si OS Ubuntu Server yang sudah saya rusak tadi. Jadi directory etc, directory var, directory bootnya sudah hilang, tapi ada directory backup untuk menyimpan file backup tadi.
karena di directory backup ini ada folder boot, folder etc sama folder var. Saya akan mengembalikan dengan rsync wna folder boot, kita kembalikan ke directory boot. Sama juga untuk yang etc, kita pulihkan ke directory etc. Salah. Kemudian yang terakhir folder var, kita kembalikan ke directory var. Oke. Setelah memulihkan folder boot etc dan var, kita cek ke directory utama, kita masuk ke mnt, folder etc, folder boot dan folder var sudah kembali ke semula. Jadi kita bisa membuka kembali OS Ubuntu yang sudah dirusak tadi. Saya sudah kembali ke OS Ubuntu yang sudah saya rusak, sekarang sudah berjalan normal. Directory etc, directory var, kemudian directory boot sudah kembali seperti semula. Jadi mungkin seperti itu mekanisme backup dan recovery di Ubuntu server. Mekanisme backup dan recovery pada operasi sistem Windows Server 2019. Langsung saja saya buka Server Manager. Saya masuk ke menu Tools, saya pilih Windows Server Backup. Setelah masuk ke menu Backup, saya pilih Local Backup. Oke, saya pilih Backup Once. Create a backup no using. Saya pilih yang default saja, next. What type of configuration do you want to schedule? Saya pilih yang custom. Saya akan membackup untuk sistem reserve. Karena keterbatasan memori laptop saya pilih satu ini aja untuk di backup. Next. The type of storage for the backup, saya pilih local drives. Drive E. Oke, di sini saya akan memulai backupnya. Proses backup sudah dimulai. Oke, backup sudah selesai, statusnya komplit. Hal yang saya backup adalah yaitu sistem reserve sekitar 400 MB. Oke, saya close. Kemudian saya akan menjelaskan untuk mekanisme recovery-nya. Masuk ke menu recovery. Kemudian where is the backup store? Saya next. Next. Kemudian next.
Untuk file backupnya saya pilih yang sistem reserver tadi, yang saya backup tadi. Next, saya mulai recovery-nya. Proses recovery sedang dimulai. Oke, untuk proses recovery sudah selesai. Jadi begitulah mekanisme backup dan recovery pada Windows Server. Oke, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme mirroring disk pada Windows Server. Apa sih maksud saya mirroring disk. Oke, sebelum saya menjelaskan, saya akan membuka dulu komputer manajemen. Saya pilih disk management. Oke. Di sini ada 2 disk ya, yang belum saya alokasikan, disk 1 sama disk 2. Jadi apa sih mirroring system? Maksud saya mirroring disk. Jadi mirroring disk itu adalah kita membuat salinan dari suatu disk. Jadi misal disk pertama ya, kemudian salinannya di disk kedua. Jika kita membuat file misalnya di dalam disk 1 atau disk pertama ini, ya file tersebut akan dibuat juga di disk 2. Jadi otomatis. Jadi seperti cermin. Ketika kita melakukan sesuatu di disk 1, maka akan dilakukan juga di disk kedua. Seperti itu. Simpelnya seperti itu, sederhananya. Oke, karena ini masih belum saya alokasikan, saya akan alokasikan. Pastikan disk 1 dan disk 2 memiliki tipe disk yang dynamic. Jadi di sini ada convert to dynamic jika disknya masih tipenya basic. Oke, langsung saja saya akan buat new mirror volume. Next. Select the disk you want to use and then click it. Oke, saya add. Untuk available saya 5.000 aja. 3.000 salah. 3.000. Ya, saya next. Kemudian saya next juga. Next finish. Oke, jadi di sini ada partisi baru ya, di dalam disk 1 dan di disk 2. Sama-sama berukuran 2,93. Oke, mirroring disk sudah kita buat. Oke. Semisal saya akan membuat file atau folder. Saya akan membuat di disk E. Saya akan buat di sini misalnya folder A. Saya akan juga buat misalnya file 1
juga buat file 2. Jadi di dalam volume ini, di dalam drive E, saya buat folder dan file di dalamnya. Harusnya ini masuk ke, harusnya untuk disk 2 itu juga terdapat folder A ini. Nah, misal anggap saja ini terjadi kerusakan, jadi saya remove mirror. Ya, jadi disk pertama disk ke-1 tadi hilang, tinggal di sini. Saya cek di file explorer, ya masih ada. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk mekanisme mirroring disk pada Linux Ubuntu. Oke, pertama-tama saya akan mengecek dulu disk yang akan saya gunakan. Saya akan menggunakan disk SDB dan SDC. Jadi dua disk ini saya akan gunakan untuk mekanisme mirroring pada operasi sistem Ubuntu yang saya gunakan ini. Oke, langsung saja kita membuat mekanisme mirroringnya, yaitu dengan menggunakan package MDADM. Kenapa? Package MDADM ini digunakan untuk membuat mirroring antara dua disk yang tadi saya jelaskan. Caranya yaitu dengan menggunakan perintah sudo mdadm create, kemudian disk pertama yang akan saya gunakan yaitu ini adalah nama mirroringnya. Saya beri nama md0, kemudian levelnya level 1, rate device 2, kemudian disk yang akan saya gunakan yaitu dev SDB dan dev SDC. Saya memasukkan password Linux saya. Yes. Oke. Kemudian saya akan mengecek statusnya apakah sudah berhasil mirroringnya. Oke, ini sudah aktif ya. Namanya MD0, kemudian statusnya aktif. Terus antara disk SDC dan SDB. Jadi mirroring sudah berhasil. Untuk simulasi pembuatan file, saya akan mengubah disk ini menjadi tipe ext4. ext4 dev md0. Oke. Kemudian saya akan masuk ke root dulu. Oke.
akan buat folder mnt mount dev md0 ke folder anti-mirror. Kemudian saya cek di folder directory, maksud saya directory mirror. Oke. Di sini saya akan mencoba untuk membuat folder di sini di disk md0 atau disk mirroringnya. Saya akan membuat folder di sini, membuat folder sangat penting. Saya akan membuat file misal penting.txt. Oke, saya sudah berhasil membuat folder di disk yang saya gunakan untuk mirroring. Saya akan cek untuk kondisi rate-nya, kondisi mirroringnya. Saya cek dengan sudo mdadm detail dev md0. Jadi ini statusnya aman, clean, aktif device-nya 2, working device-nya juga 2, terus device yang gagal juga 0. Jadi mirroring ini sudah berhasil. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.